Now we are going to start our week of prayer today. For the opening song, let's sing When I Remember. Shall we all stand? Ayat tema kita pada pagi ini terdapat dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenarannya. Let's pray. Lord Jesus, now thank you for this beautiful morning. Now we are going to start this week of prayer. Please bless us. Help us to be good boys and good girls. And also bless the pastor who will be talk to this week of prayer. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Now we are going to hear the Now we are going to hear the first special song by grade 6A and 6B.
thank you for the song. Shall we all stand and sing our theme song, Seek Ye First? Silakan duduk. Baiklah, shalom, semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Puji Tuhan ya. Siapa yang sudah makan pagi? Puji Tuhan. Iya, jadi pagi-pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan pagi terlebih dahulu supaya fokus. Begitu ya. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk pada harinya yang keberapa? Harinya yang kelima. Kita sudah masuk pada harinya yang kelima. Tidak terasa ya? Masih dengan tema 1 minggu kita. Jadi kalau tema itu kan ini ya, secara 1 minggu. Tetapi judulnya tiap hari kita berganti-ganti atau berbeda-beda. Mencari harta karun. Nah, ini dia. Dengar dulu instruksinya. Jadi, mencari harta karun kita di pagi ini adalah bagi yang mendapatkan kertas bertuliskan Jesus love you, berarti artinya tidak mendapatkan hadiah. Jadi kalau tulisannya X, itulah yang dapat. Nanti setelah ini boleh kasih kepada Miss Natalie. Jadi yang X ya. Oke. Ya. Kalau sudah boleh duduk. Jadi kalau yang Jesus love you, yes, Jesus love you. Kalau yang X, baru itu dia yang dapat. Oke.
Oke, kita tenang sama-sama. Sama-sama kita katakan bayam. Bayam. Sekali lagi sama-sama kita katakan bayam. Bayam. Masih ada suara-suara. Sekali lagi sama-sama kita katakan bayam. Bayam. Ini dia. Kita sudah masuk pada hari yang keempat kemarin, di mana ada yang ada fotonya di sini. Banyak ya. Jadi semakin banyak kemarin yang datang konseling, kita berdoa bersama, belajar firman bersama, bertanya dan lain-lain sebagainya. Puji Tuhan ya. Saya merasa terberkati juga dengan kesaksian-kesaksian yang sudah adik-adik sampaikan. Seperti itu. Jadi inilah sesi konseling kita kemarin. Nah adik-adik, kalau kemarin, sekarang kita masuk di kuis. Kalau kemarin mungkin ada 6 orang, tahu gak berapa hari ini? 8, 5, 10, 6, oke. Oke. Jawabannya adalah iya, duduk lagi deh. Jawabannya adalah bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 8. Tetapi ada 14. Ada 14, tapi ini keterwakilan dari tiap-tiap kelas satu-satu orang. Jadi sekali ini sudah dibagi untuk kelas 1A, 1B, 1C gitu ya. 2A, 2B, 2C. Jadi minta tolong untuk kepada guru-guru boleh dapat bantu. Siapa yang lebih dulu angkat tangan? Ya, seperti itu. Pertanyaan yang pertama, jadi ini random ya, dimulai dari hari Senin sampai kepada kemarin. Seperti itu. Lihat catatannya baik-baik, perhatikan baik-baik, boleh buka Alkitab boleh. Pertanyaan yang pertama, untuk kelas 1A. Mana 1A angkat tangannya? Itu dia. Kelas 1A, hanya ada 1 orang yang paling tercepat. Tapi mau cek dulu, 1A, 1B mana tangannya? 1B, 1C? Oke. 1A, 1 orang yang tercepat. 1A pertanyaannya adalah, supaya panjang umur, kita harus apa? Siapa, Mem? Yang mana? Sini maju. Supaya panjang umur kita harus apa? Jawabannya adalah berdoa dan membaca Alkitab. Jawabannya benar tapi masih kurang tepat. Gak apa-apa, gantian ada yang bisa menjawab dengan tepat. Supaya panjang umur kita harus, ya kamu sini. Ya nanti kalau supaya panjang umur kita harus hormat orang tua. Oke, jawabannya adalah menghormati orang tua. Jadi supaya panjang umur kita harus menghormati orang tua. Nih ya. Oh, mau yang biru. Oke, Tuhan berkati, salam dulu. Oke. Terima kasih 1A. Oke. Selanjutnya untuk kelas 1B. Mana 1B? Ini dia. 1B pertanyaannya adalah, dalam Keluaran 20 ayat 8, Tuhan memerintahkan 1 hari untuk beribadah.
dan Tuhan Yesus juga beribadah pada hari itu. Hari apakah itu? Ayo maju. Tuhan Yesus beribadah pada hari apa? Sini. Hari Sabat. Hari Sabat. Yeay. Nih ya, salam dulu, salam Pak. Oke, 1B sudah. Sekarang dari 1C. Mana 1C? Oke, turun tangan dulu. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus beribadah pada hari Sabat. Dan hari Sabat adalah hari ke-7. Pertanyaannya adalah, hari ke-7 itu hari apa? Siapa Mem? Siapa Miss? Ya, ayo maju. Enggak, itu. Satu orang aja. Hari ke-7 adalah hari apa? Sini. Sini. Yang keras, hari apa? Hari ke-7 hari? Sabtu. Hari Sabtu, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabtu. Salam dulu. Oke, kelas 1 sudah selesai. Ya, kalau yang belum dapat tidak apa-apa. Masih ada besok-besok lagi. Nah, untuk yang selanjutnya kelas 2A. Mana kelas 2A? Ini dia. 2B mana? Itu dia. 2C? Itu dia. ABC. Untuk kelas 2A. Alkitab terdiri dari berapa buku? Oke. Perjanjian lama berapa dan perjanjian baru berapa? Perjanjian lama ada 39 dan perjanjian baru ada 27. Salah apa benar? Salah. Oke, nggak apa-apa, duduk lagi ya. Boleh lihat di catatannya. Yang kemarin yang catat, ayo. Nah. Boleh buka catatannya, ayo. Kita pada 66 buku terdiri dari berapa? 27 perjanjian baru dan 39 perjanjian lama. Oke, totalnya ada? 66. Oke, totalnya ada 66 buku. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Salam dulu. Mantap. Oke, 2A sudah, sekarang dari 2B. Siap-siap 2B, buka catatannya, baca-baca lagi. Mana ya tadi 2B? 2B. Angkat tangan 2B. Itu dia. Turun lagi. Kita sudah belajar bahwa Tuhan, peta harta karun yang Tuhan ciptakan adalah Alkitab. Dan ini ditulis oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah, berapa tahun waktu yang diperlukan dalam penulisan Alkitab? Siapa, Miss? Ini, oke, sini. Berapa lama? Jawabannya adalah 104 tahun. Oke, jawabannya masih kurang tepat. Nggak apa-apa ya. Lihat catatannya. Oke, ayo siapa, Miss? Seribu tahun. Hah? 1000 tahun. 1500. Coba jawab. 1500. Oke. Jawabannya adalah 1500 tahun. Tuhan berkati. 2B sudah, sekarang 2C. Siap-siap 2C. 2C mana tangannya? Siap-siap ya, lihat catatannya. Kita sudah belajar bahwa sebab
upah dosa ialah titik-titik terdapat di mana? Sebab upah dosa adalah ayo jangan takut-takut salah. Ayo maju, siapa? Sebab upah dosa ialah sini maju. Ayo. Ayo 2C. Sebab upah dosa ialah Maut. maut. Ya, jadi ini ya. Sebab upah dosa ialah maut. Harusnya kita yang mati tapi Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kita. Jadi 2A, 2B dan 2C sudah selesai. Sekarang kelas 3A mana? Itu dia. Oke, siap-siap ya. 3A habis itu 3B. 3B mana? 3B. Jauh juga ya 3A, 3B. Oke. Sekarang 3A. Sebutkan. Oh ya, kita tahu kan bahwa Tuhan mengizinkan manusia makan daging ketika air bah. Yang kita sudah pelajari kemarin. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 syarat daging yang halal yang boleh dimakan. Siapa Mem? Oke, belum pernah maju kan? Iya. Jawabannya adalah Memamah biak dan berkuku belah. Oke, memamah biak dan berkuku belah. Tuhan berkati ya. Oke, sekarang dari 3B. Mana 3B? Oke. Ya. 3B, pertanyaannya adalah, kalau tadi yang di darat, sekarang sebutkan 2 syarat hewan yang ada di laut atau di air boleh dimakan. Siapa Mem? Ya, siapa ya? Tunggu, gurunya yang mana ya? Ayo. 2 syarat. Apakah itu? Bersisik dan bersirip. Syaratnya adalah harus yang bersisik dan bersirip yang boleh dimakan. Tuhan berkati. Salam dulu, Dek. Oke. Nah, 3A, 3B sudah. Sekarang kelas 4A mana tangannya? Itu dia. Siap-siap 4A. 4B mana 4B? Oke. Nah, pertanyaannya untuk 4A. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan titik-titik terdapat di. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan titik-titik. Ya maju. Yang angkat 4A. Cek catatannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan titik-titik. Jikalau kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintahku. Dapat di Yohanes 14 ayat 15. Oke. Ada catatannya emang ini tuh. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, hebat. Salam dulu. Puji Tuhan. 4A sudah. Sekarang kita beranjak ke 4B. Mana 4B? Semua 4B angkat tangan. Kok 4A angkat tangan juga? Atau bersamaan duduknya ya? Oke, sekarang khusus 4B. Tadi 4A, ini 4B. Lihat catatan baik-baik yang sudah kita catat. 4B. Pertanyaannya adalah, dalam Kejadian 1 ayat 29, ini di Alkitab ya. Apa makanan sehat mula-mula yang Tuhan berikan?
Jawabannya adalah Biji-bijian dan buah-buahan. ya, biji-bijian dan buah-buahan. Ganti ya. Oke. 4A, 4B sudah selesai. Puji Tuhan. Sekarang 5A, mana 5A? Oke, 5B mana 5B? Oke, 5A, 5B bersebelahan. Oke, untuk 5A, pertanyaannya adalah, setiap kali kamu makan, ingatlah akan 3 hal ini. Apa itu? Ada di catatan. Setiap kali kamu makan, ingatlah 3 hal. Ayo maju. Setiap kali kamu makan, ingatlah 3 hal. Pertama, Tuhan yang menciptakan makanan tersebut. Lalu, kedua, kita harus bersyukur makanan yang kita makan. Yang ketiga, oh ya, jangan lupa berdoa. Iya. Ya, teh salam dulu. Dan berganti ya. Oke, 5A sudah selesai. Sekarang 5B. Ya, 5B. Kalau yang kemarin sudah jawab, kalau bisa teman yang lain dulu ya. Untuk 5A, 5B. 5B, pertanyaannya lah, sebutkan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Siapa, Mem? Kamu sudah pernah maju belum? Belum. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan penciptaan dari hari pertama dan hari yang ke-6 dan pada hari ke-7 apa yang Tuhan lakukan? Jawabannya adalah Hari pertama Tuhan menciptakan cahaya, hari kedua Tuhan menciptakan langit, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan mentari, bulan dan bintang, hari kelima Tuhan menciptakan burung dan ikan, hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia, hari ketujuh Tuhan beristirahat dan menikmati hasil ciptaannya. jadi pada hari yang ke-7 Tuhan pun saja dia berhenti dan menguduskan hari Sabat. Ini adik ya, salam dulu dong. Oke, puji Tuhan. Sekarang kelas 6A, mana 6A? Wah, 6B? Ah, ini 6B, ini 6A, 6B. Oke, untuk 6A terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah untuk kelas 6A. Oke, untuk 6A, kita tahu bersama bahwa ada satu perintah yang Tuhan tuliskan di dalam loh batu, 2 loh batu. Yang diturunkan, diberikan kepada Musa. Pertanyaannya adalah, sebutkan isi dari 10 perintah Tuhan. Ayo, siapa? Mem, yang duluan. Kelas 6A. 6A. Oh, 6A di situ ya? Oh, campur. Ya udah. Kamu udah pernah maju belum? Oh, belum. Jawabannya adalah Hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat atau menyembah patung yang merupai apapun. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang telah diberikan Tuhan. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan berkata saksi dusta. Hukum ke-10, jangan mengingini barang orang lain. oke. Puji Tuhan, 6A sudah mendapatkan. Sekarang 6B. 6B ya, siap-siap ya. Untuk 6B, pertanyaannya adalah, bukti dari saya menghormati orang tua
maka saya harus titik-titik, ada 4. Bukti dari saya menghormati orang tua, maka saya harus titik-titik, ada 4. Apakah itu? Ayo, maju. Angkat tangannya. Oke, maju sini. Kamu belum pernah maju kan? Belum ya? Iya. Bukti dari kita menghormati orang tua ada 4 hal, yakni mengucapkan kata sopan, tidak membantah, mendoakan mereka, membantu mereka dengan sukacita. Oke, adik-adik, jadi hadiahnya sudah habis. Yeay. Kalian luar biasa, angkat jempolnya, katakan bagus. Hebat-hebat, anak-anak SD Advent Ciracas pintar-pintar. Ya, jadi seru ya, kita sudah mereview pelajaran-pelajaran yang ke belakang. Jadi kita tidak lupa atau berlalu begitu saja, adik-adik. Nah, pada hari ini kita masuk pada pelajarannya yang kelima atau hari yang kelima dengan judul adalah harta karun yang bersinar. Berbicara tentang apakah ini? Bagaimana harta karun yang bersinar ini? Coba kita baca, lihat sama-sama ya. Adik-adik, bayangkan ya pada saat itu kamu punya peta harta karun katanya. Tapi di ujungnya itu bukan emas, melainkan hati yang bersih dan bersinar. Itulah harta karun dari surga, di mana hati yang sudah bertobat dan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Jadi katanya apa? Kita punya harta karun, tapi di ujungnya itu bukan emas, melainkan hati yang bersih dan bersinar. Mengapa bisa hati bersih dan bersinar? Karena sudah mengalami pertobatan dan sudah disucikan atau dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Apa itu pertobatan? Jawabannya adalah pertobatan berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Atau kalau dalam bahasa sederhana gini, saya sudah tidak mau lagi berbuat dosa, atau saya sudah akan meninggalkan dosa itu, yang tadinya menghadap kepada dosa berbalik arah menjadi menghadap kepada Tuhan Yesus. Menghadap kepada Tuhan Yesus. Kira-kira begitu ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, sama-sama kita baca 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bagaimana Tuhan dapat mengampuni dosa saya? Hal yang dapat saya harus lakukan adalah apa? Saya harus mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita punya dosa, dosa itu harus diakui di hadapan siapa? Tuhan Yesus, ampuni saya, mungkin saya sudah berdosa kepada Engkau. Akui itu, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa itu baptisan? Ini dia. Kita akan belajar sedikit nih adik-adik. Baptisan adalah tanda bahwa kita mau hidup bersama dengan Yesus. Roma 6 ayat 4. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kita dikuburkan bersama Dia dan bangkit dalam hidup yang baru. Jadi baptisan adalah merupakan tanda hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Bentuk dari orang benar-benar sungguh bertobat adalah dia harus menerima baptisan. Apakah bertobat saja cukup? Tidak cukup. Tentu harus adanya baptisan, dan baptisan sekali seumur hidup. Nah, ini ada ilustrasi. Jadi sama seperti pakaian yang dicuci bersih, begitu juga hati kita ini sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya kita kotor sama seperti baju ini, tapi sudah menjadi bersih di sebelahnya karena sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Apakah bisa baju kotor itu hanya dicuci dengan air? Bisa saja, tapi tidak bersih. Ya. Apakah bisa manusia menebus dosanya sendiri? Tidak bisa. Kita perlu Tuhan Yesus yang dapat membasuh dosa kita atau menebus dosa kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau begitu,
Mengapa pertobatan dan baptisan itu begitu sangat penting? Jawabannya di dalam Markus 16 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan apa? Hanyalah mereka yang percaya dan dibaptis. Ada dua hal. Orang yang dapat diselamatkan adalah mereka yang percaya pertama, dan yang kedua adalah mereka yang sudah dibaptis. Baptisan adalah tanda bahwa kita milik Tuhan Yesus. Baptisan, kita baca sama-sama yuk. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. 2, 2, 3. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Kembali lagi kepada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Arti dari Kristen adalah pengikut Yesus. Apapun yang Yesus lakukan kita harus ikuti dan harus lakukan. Pertanyaannya adalah, ada begitu banyak baptisan yang ada di dunia ini. Ada baptisan yang dikibarkan bendera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti sudah dibaptis. Apakah itu baptisan? Ada yang baptisnya itu cuma dipercik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah itu dibaptis? Baptisan itu diambil dari kata Yunaninya adalah baptizo, yang artinya diselam. Jadi baptisan di dalam Alkitab artinya adalah diselam. Apa bukti bahwa baptisan yang benar adalah baptisan diselam? Mari kita lihat dari Tuhan Yesus. Ada video yang akan diputarkan mengenai bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Jadi ini bukti bahwa kalau Tuhan Yesus saja dibaptisnya seperti ini, kita lihat ya, apakah Tuhan Yesus dibaptis percik? Apakah Tuhan Yesus dibaptis dengan pakai bendera? Apakah Tuhan Yesus dibaptis diselam? Kita lihat apa buktinya. Mari kita perhatikan video ini sama-sama. Adik-adik ya. Dengan cara apakah Tuhan Yesus dibaptis? Coba kita lihat sama-sama. Videonya ini akan diputar. Nah ini dia, coba kita lihat. Ini adalah cuplikan dari Superbook. Nah, satu kali Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia meminta untuk dibaptis. Lalu kata Yohanes Pembaptis bilang, "Mengapa harus saya Tuhan? Sebab aku tidak layak untuk membaptiskan engkau." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Gak apa-apa Yohanes, engkaulah yang sudah dipilih seperti itu." Coba lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Ini terjadi di sungai apa namanya? Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Lihat, Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Terbukalah surga, turunlah Roh Kudus yang berwujud merpati, dan semua orang bersuka cita karena Tuhan Yesus pun dibaptis
Kenapa dia harus dibaptis? Karena Yesus ingin menjadi teladan buat saya dan kita semua. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Itu dia. Jadi dengan cara apakah Tuhan Yesus dibaptis? Diselam. Maka kita pun juga harus dibaptis dengan cara diselamkan. Karena kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Kita tidak mengikuti perintah manusia. Perintah yang harus kita ikuti adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja dibaptis diselam, maka kita pun umatnya haruslah dibaptis dengan cara diselam. Jadilah harta karun yang bersinar. Yesus ingin setiap anak menjadi lampu kecil yang bersinar. Hati yang dibersihkan oleh Yesus akan memancarkan kasih kepada orang lain. Nanti kita akan nyanyi lagu Yesus Mau Aku Bercahaya. Tapi sebagai kesimpulan dan ajakan adalah Yesus tidak mencari emas tapi hati yang taat kepada Tuhan. Karena ini adalah merupakan harta karun yang sesungguhnya. Mari kita baca sama-sama 3 Yohanes 1 ayat 4. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Adik-adik tahu sukacita terbesar dari setiap orang tua adalah melihat anaknya berhasil, yes. Melihat anaknya menjadi pintar, berprestasi, yes. Tetapi ada hal yang lebih membuat orang tua itu bersukacita, yakni adalah bagiku sukacita yang lebih besar adalah mendengar, melihat bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Ya, hiduplah di dalam kebenaran karena itu adalah merupakan sukacita yang paling besar yang orang tua rindukan untuk kita. Siapakah yang percaya bahwa pertobatan sejati adalah harta karun yang bercahaya? Wah, ini ya. Siapakah yang percaya bahwa lahir baru diperoleh melalui baptisan kudus? Maukah kamu bertobat dan menuruti teladan Tuhan Yesus? Jika mau, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Mau Aku Bercahaya. Ada yang tahu lagunya? Tahu ya? Kita mau nyanyikan lagu Yesus Mau Aku Bercahaya. Boleh ikutin gerakannya juga ya kalau ada. Yesus mau aku percaya, bekerja baginya, jadi penolong di rumah, sekolah dan gereja. Percaya, Yesus mau aku percaya, ku percaya baginya. Setiap hari ku baca Alkitab yang suci, jauhkan hidup dari dosa dan rajin berbakti. Percaya, Yesus mau aku percaya, ku percaya baginya. Ku minta Yesus menolong, hapus dosaku. Aku mau turut hukumnya, percaya selalu. Percaya, Yesus mau aku percaya,
percaya, ku percaya baginya, ku percaya baginya. Sekali lagi, Sir boleh putar satu kali lagi. Oke, kita nyanyi ulang lebih bersemangat. Yesus mau aku percaya. Sambil kita nyanyi, kita janji dalam diri kita. Yesus Mau aku percaya, bekerja baginya, jadi penolong di rumah, sekolah dan gereja. Percaya, percaya, Yesus mau aku percaya, 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 ku percaya baginya. Setiap hari ku baca Alkitab yang suci, jauhkan hidup dari dosa dan rajin berbakti. Percaya, percaya, Yesus mau aku percaya, 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 ku percaya baginya. Ku minta Yesus menolong, menghapus dosaku. Aku mau turut hukumnya, percaya selalu. Percaya, Yesus mau aku percaya, 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 ku percaya baginya, ku percaya baginya. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tetap berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kembali kami belajar bahwasannya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami juga sudah belajar bahwa baptisan yang benar adalah baptisan yang diselamkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menjadikan kami harta karun yang bersinar, yang bercahaya kepada siapapun, dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you for the beautiful sermon. Now we are going to hear the second special song by grade 4A and 4B. Nyanyilah.
Thank you for the song. Shall we stand and sing our closing song over and over while we are collecting the offerings? Stand up, please.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian hari ini hingga maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Alvaro, kelas 2, Alvaro bisa tenang? Oke ya. Siapa merasa terberkati KKR kita 1 minggu ini? Oke, puji Tuhan Pak Pendeta banyak yang terberkati ya Pak Pen ya. Oke, tapi besok kita masih ada. Ya, oke. Yang ambil bagian besok itu guru-guru ya. Song service Mem Deborah, MC Mem Janet, ayat inti Serjan, opening pray Mem Lermi, special song guru-guru. Ya, besok bawa persembahan. Oke, habis ini kan Miss masih kasih pengumuman. Kok sudah ada suara? Miss masih kasih pengumuman loh. Tidak ada lagi suara. Miss tidak mau dengar suara. 1, 2, 3, hop. Masih ada suara.